Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya, Clara Nala Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik yang sedang hangat, yaitu berbagai macam jenis tes COVID-19 beserta kekurangan dan kelebihannya. Video ini dibuat bertujuan untuk menjadi edukasi bagi setiap orang yang ingin melakukan tes COVID-19. Sehingga saya berharap tidak akan ada munculnya stigma-stigma atau asumsi negatif yang dapat menjuruskan kepada keburukan. Semua penilaian dikembalikan kepada masyarakat dan pribadi masing-masing seturut dengan kebutuhannya. Sudah sekitar hampir 2 tahun kita berjuang untuk menghadapi pandemi yang sedang berlangsung. Namun sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau yang biasa kita ketahui sebagai virus corona merupakan penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui droplet atau air liur dan cairan hidung. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Gejalanya bervariasi dari yang ringan sampai yang berat, seperti flu, demam, batuk, sampai pneumonia. Lalu, bagaimanakah seorang dapat dinyatakan tertular atau terinfeksi virus corona ini? Tentunya dengan adanya gejala serta dilakukannya tes COVID untuk mengetahuinya. Kita tentu saja tidak asing dengan berbagai tes COVID seperti PCR, rapid test, antigen, dan lain sebagainya. Namun, apakah sudah paham mengenai apa perbedaannya dan apa kelebihan serta kekurangannya? Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis, harga, serta kegunaannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR adalah suatu metode tes COVID-19 yang sampelnya diambil dari cairan tenggorokan dan hidung. Jenis tes PCR akan mendeteksi keberadaan RNA virus untuk menentukan positif atau negatif terinfeksi corona. Tes ini menggunakan media genetik sebagai bahan ujinya, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama dan tentunya harga yang sedikit lebih mahal. Walaupun harga yang lebih mahal dan juga waktu yang lebih lama, namun hasil yang didapat sangat akurat, yaitu mencapai 91 sampai dengan 98% akurasi. Saat ini, metode tes PCR sudah mengalami banyak penurunan harga. Dari yang saya tahu, saat ini sekitar 450.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk satu kali tesnya. Tes PCR ini juga menjadi salah satu syarat jika seseorang ingin melakukan penerbangan jarak jauh maupun jarak dekat. Yang kedua adalah TCM atau tes cepat molekuler. Biasanya tes ini dilakukan untuk penderita TBC, namun bisa juga digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19. Sistem kerja TCM hampir sama dengan PCR, yakni mendeteksi virus melalui pemeriksaan genetika. Bahan uji yang diambil adalah melalui dahak, sehingga hasil uji tes TCM memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Keuntungan dari tes TCM ini ialah waktu yang digunakan tidak terlalu lama, yaitu maksimal sekitar 2 jam dan tentu biaya yang lebih murah. Namun untuk kekurangannya, pengujian TCM di Indonesia terkendala oleh ketersediaan cartridge sebagai media ujinya. Selain itu, alat TCM yang ada difokuskan untuk diagnosa TBC, sehingga untuk melakukan tes COVID-19 menggunakan TCM ini rasanya masih sangat langka dan agak sulit. Yang ketiga adalah rapid test antigen dan antibody. Tes ini paling sering dipakai bagi kebanyakan orang. Rapid test merupakan pengujian cepat untuk mendeteksi virus berdasarkan antigen dan antibody. Rapid test antigen digunakan untuk mendeteksi antigen atau bagian luar dari virus. Antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Sementara antibody rapid test digunakan untuk mendeteksi antibody imunoglobulin M dan juga imunoglobulin G yang diproduksi dalam tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi tersebut akan muncul dalam darah
dengan sendirinya setelah seseorang terinfeksi virus corona beberapa hari kemudian. Tes ini menggunakan media cairan hidung sebagai bahan ujinya. Kelebihan dari tes ini ialah harganya yang murah dan juga prosesnya berlangsung dengan cepat. Namun kekurangannya adalah tingkat akurasinya hanya di angka 33 sampai dengan 90% sehingga belum bisa dibilang akurat. Namun proses dari rapid test antigen dan antibody ini bisa digunakan sebagai tes awal untuk mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi COVID atau tidak jika sudah memiliki gejala. Yang keempat adalah tes serologi dan immunoassay test. Kedua tes ini menggunakan darah sebagai bahan ujinya. Sistemnya adalah memeriksa antibodi dalam darah yang timbul akibat virus corona dengan menggunakan teknik biokimia dan robotik untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen khusus. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu sampai dengan 100%. Namun, memerlukan waktu yang sedikit lama, yaitu berkisar 2-3 hari, dan tentu harga yang lumayan mahal. Dari yang sudah dijelaskan, tentunya banyak sekali cara dan metode yang bisa diambil sebagai tes untuk mendeteksi keberadaan COVID-19. Sebagian besar menggunakan media cairan hidung dan mulut sebagai bahan uji, namun ada juga yang menggunakan darah. Dari yang mahal sampai yang murah, dari yang lama sampai dengan yang instan, dan dari yang ukuran sampai yang kurang akurat, semua tersedia. Semua dikembalikan kepada kebutuhan dan keinginan pribadi bagi Anda. Dari penjelasan yang saya berikan, semoga dapat menambah informasi dan wawasan untuk lebih bisa memilih mana yang lebih efektif untuk dilakukan sebagai metode tes COVID-19 yang dipilih. Selain metode dan tes lainnya, tentunya ada berbagai cara juga yang bisa dilakukan untuk menjadi bahan pencegahan terjadinya COVID-19 dalam tubuh. Virus COVID-19 penularannya menggunakan droplet, sehingga menghindari kerumunan dan juga jaga jarak tentu sangat dianjurkan. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun serta hand sanitizer, juga memakai masker sesuai standar agar tingkat penularannya menjadi lebih rendah. Selain itu, penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti makan makanan yang bergizi, lalu cukup protein dan lemak bersih, serta melakukan olahraga dan aktivitas lainnya tentu dapat menjadi langkah awal pencegahan terjangkitnya virus corona dalam tubuh. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.